Jadi ini nggak formal. Tidak formal, karena kalau formal batang suka pakai dress. Kalau pengantin bunga, sarung tangan, kuburan plastik. Terus sampai Nama saya Stefani Dike, asal dari Sentani. jangan gugup. Doda. Gugup sekali Yesus. Terus Tidak apa-apa. Itu sudah. Nama saya Stefani Dike, asal dari Sentani dan sekarang kuliah di University of Otago di New Zealand, ambil jurusan Human Nutrition. Saya dulu sekolah di SMA gitu. Saya dulu sekolah di SMA Advent Doyo Baru, di Doyo Baru, Sentani. Iya. Saya lahir di Palu, Sulawesi Tengah. Tapi selesai lahir itu berapa minggu kemudian langsung orang tua naik kapal terus berangkat kembali lagi ke Jayapura, ke Papua. Jadi kamu masih bayi langsung naik kapal? Iya, benar. Berapa bulan kira-kira? Kayaknya tidak sampai bulan juga kalau Hari? tidak salah. Tidak hari juga. Habis itu kan Maksudnya minggu gitu. Minggu kayaknya. Gitu. iya, di Palu nih. Iya, lahir di Palu terus langsung balik ke Doyo Doyo. Langsung Doyo. TK, SD, SMP, SMA. Langsung kok tidak keluar kandang. Doyo. The natives Baru. kayaknya ya. Geng-geng Doyo. Iya. Di Fakultas Human Nutrition under the Division of Science. Human nutrition itu apa, Bu? Human Nutrition itu kalau di Indonesia tuh jurusan gizi. Di belajar tentang makanan, sedikit chemistry-nya makanan juga dengan hubungannya ke kita punya tubuh manusia. Mukbang bukan ya? Saya kan tidak tahu kok. Mukbang bukan. Bisa juga. Untuk kedepannya dimasukkan ke kurikulum boleh. Iya, yang tadi buku. Tadi ini mukbang ini toh. Jadi saya datang ke New Zealand itu tahun 2016 bulan Februari, tanggal 19 sampai Ini udah ingat. Jam ada jam kan? Mungkin sore kayaknya sore. Iya, jadi datang 2016 itu tuh kita berangkat dari Denpasar, Bali. Terus Oh iya, kamu ke Bali dulu. iya, kita ke Bali dulu untuk urus visa, terus check up juga semuanya, health check up. Terus buat kita yang belum punya rekening pribadi diurus di sana. Terus urusan itu semuanya baru kita berangkat ke New Zealand. Iya. Terus kita tiba tuh di Wellington, turun. Siapa yang bawa kamu? Saya lupa ada kakak Fiska tidak. Tapi saya ingat kakak Dina itu ada sama-sama Kakak Dina dengan sekarang? kita. Iya. Iya. Turun dari pesawat, baru langsung ada kakak Rus di sana. Kakak Rus, terus kita naik ke bus, terus kita singgah di para-para apa begitu di Wellington sana. Umum. Para-para umum. Oh, Para-para umum. Para-para Pinang lagi. Para-para umum terus makan KFC di sana, sore-sore baru lanjut. Iya. Lanjut ke Palu. Baru di sana ada angkatan 1 yang sudah siap welcome kita. William dan teman-teman. Bantuan orang dalam enggak? Oh, bukan guys gitu kan dari sekolah. Kosong, tidak ada orang dalam. Saya tidak ada keinginan untuk, ada keinginan ke luar negeri. Kalau lihat orang-orang sekolah di luar negeri kayak pengen juga ke luar negeri, kayaknya enak belajar di sana kayak kentara gaul begitu. Tapi lihat diri juga, lihat kita punya kemampuan orang tua seperti begitu, jadi kayak ya sudahlah kalau kayaknya tidak bisa begitu, jadi kayak ya sudahlah, jangan mimpi terlalu tinggi begitu, yang penting keluar Doyo. Intinya pas sama SMA tuh intinya keluar Doyo itu saja, intinya keluar Doyo, intinya keluar Jayapura, Doyo, Sentani, Jayapura, intinya keluar kota itu. Udah banyak kan dari TK, SD, SMP, SMA, Doyo Baru. Itu saja sih. Jadi kok tidak pernah keluar Doyo sama sekali nih? Itulah. Kita tidak tahu. Besar di Doyo.
Terus jarang keluar, paling kalau kegiatan gereja atau apa gitu baru keluar gitu. Ibu punya jawaban diplomatis kan, dia bilang iya saya tidak pernah keluar gitu saja. Utang terlalu banyak sekali. Oh dapat beasiswa, angket mau beasiswa ini bagaimana? Oh dapat beasiswa, jadi tuh itu tuh kalau tidak salah tuh kita punya kepala sekolah panggil kita. Jadi dong bilang katanya, Anak Neng tahu bahasa Inggris, tuh siapa? Kebetulan tahu sedikit. Jadi dong kepala sekolah serta Melero waktu itu di SMA Advendoyo usulkan saya dengan beberapa teman yang lain. Terus sudah kita pergi ke Hamadi. Kamar di mana? Iya ke Hamadi, ke KKV dong, Purwo ke apa begitu. Di Entrop ya. Itu Entro. Bukan. Entro ada lagi. Oke, Tapi kita ke Hamadi dulu. Yang ini dia tinggal di, dia ini orang Oh, Entro. iya. Udah yang bercerita. Kita ke Hamadi, di sana di salah satu ruko begitu di lantai atas, terus sudah di sana sudah kakak face, baru kita semua berbaris, terus dikasih kertas, baru di kertas itu tuh tulis apa data kita, biodata semua, terus jelaskan kita punya visi ke depan untuk Papua tuh apa gitu. Itu emang kok mengarang bebas ya, yang penting terima. Visi gitu. Oh, gitu. Saya membangun Papua. Padahal salah deh. Saya membantu kesehatan Papua, orang-orang Papua pokoknya begitu. Gitu. Tapi karena memang pengen kayak pokoknya yang kayak macam untuk kesehatan, lingkungan, makanan kayak gitu. Jadi itu semua harus tulis di situ. Jadi apa yang kau kejar sekarang ini kau tulis waktu itu? Kira-kiranya. Ada sentil sedikit gitu. Oh, mantap. Sentil itu apa? Tersentuh. Oh. Ada mention sedikit di situ. Ya udah. Kok satu angkatan yang Mia tuh? Karisa Oh iya. Karisa Maria Iya, dan Esther. Iya. Kita Iya, interview sayang. sama-sama, cuman waktu itu tuh karena kembar tau mereka. Terus satu saja yang diterima. Satu saja yang diterima, baru yang satunya dapat tanya bisa kah tidak. Kalau kamu terpisah tidak bisa. Ya sudah, jadi dua-duanya putuskan untuk tidak terima. Tapi ujung-ujungnya terpisah kan. Ya terpisah. Kelas Satu di bilang, Jepang, iya, satu di iya. Amerika. Benar. Kayaknya kalau yang di IPU tuh struggle-nya mungkin buat make friends begitu dengan lingkungan sekitar gitu, karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya kan besar di Doyo, jadi Iya. apa ya, lingkungan itu orang-orangnya itu sudah saya besar dan dua orang kita sekolah sama-sama, main sama-sama, orang-orang itu rata-rata saya sudah tahu. Dan kalau yang pindah ke Doyo, saya kayak bagaimana, maksudnya dong yang harus kenal saya gitu, bukan saya yang bagaimana mau jelaskan. Jadi saya kayak besar di Doyo, jadi sudah terbiasa dengan orang-orang di sana begitu dari kecil, dan karena tuh berteman dari kecil, saya jarang untuk buat teman lagi, dan pindah ke IP itu lingkungan baru dari Papua lagi, seorang orang yang baru lagi kita berangkat. Jadi itu salah satunya cara make friends dengan new people. Kok terkadang masuk gitu ya, permintaan draft ke Pemda, baru Pemda bisa kira orang Doyo datang, rasa tidak bisa jadi. Orang di Otago ini bagaimana? First year di Otago tuh jadi saya tidak langsung masuk uni, saya harus masuk foundation. Tapi sebelum masuk foundation lagi nilai tidak mencukupi. Nilai pop. Nilai pop ya. IQ jongkok. jadi harus ambil bridging program dulu. Jadi ambil bridging program kalau tidak salah tuh 1 bulan. Itu tuh kayak mengulang highlights-nya SMA saja begitu kita ambil, tapi dalam bahasa Inggris begitu. Jadi kimia, pokoknya yang IPA semua sambil bridging program selesai baru masuk foundation. Foundation itu yang baru foundation, belum injak yun, ini baru foundation saja. Saya ingat sekali pelajaran fisika tuh saya penilai tidak baik, terus langsung saya balik ke Papua. saya langsung lari ke kamar mandi. Lari ke kamar mandi terus saya menangis. Aduh. Bodoh sekali. Tuhan, kenapa saya goblok? Jadi sudah saya ke kamar mandi, terus saya menangis di sana, baru sudah saya langsung keluar tuh, baru saya langsung telepon sama bapak dan sama mama, saya bilang saya mau pulang, tidak mau tahu pokoknya saya mau pulang sekarang. Karena rasa kayak macam tidak bisa begitu toh. Terus sudah, jadi dari situ tuh baru
kayaknya selesai saya kasih tunjuk ke saya orang tua kalau pendidikan di sini tuh sulit. Itu ada baiknya juga karena dong bisa lihat kalau anak-anak muda begitu tuh students begitu dalam pendidikan itu tidak gampang gitu pakai nyemil-nyemil sendiri. Begitu. Orang tua mengerti. Jadi orang tua mengerti, jadi langsung tuh sama bapak dan sama mama langsung bilang kayak terserah sudah aku ngambil jurusan apa begitu, kalau mau paksa di di sains begitu rasa terlalu susah ya sudah ke bahasa kah atau ke sosial kah apa begitu. Tapi saya bilang tidak masuk terlanjur senang gitu. Saya senang tapi susah jadi pusing juga. Tapi begitu. Tapi selesai foundation baru masuk uni. Stefani. Teman pertama kalau orang Papua tuh Anggi. Orang Papua tuh jadi turun dari IPU ke sini tuh ketemu dengan boys yang sudah di sini. Kakak Yan, Kakak Tira, Kakak Frankie. Dan juga waktu itu sama-sama foundation. Terus itu yang berteman dengan mereka dengan Papua. Tidak lama Anggi lagi datang. Kita selesai foundation, baru kita masuk university sama-sama lagi. Masuk university tuh yang bagaimana? Memang susah buat teman. Jadi tiba di poin dimana ya sudah saya tidak bisa buat teman di sini begitu. Jadi kayak sendiri begitu. Dan memang kentara uni itu fun, banyak teman, tapi kok bisa sendiri juga, kok bisa rasa sendiri dalam uni begitu. Dan karena di New Zealand sini multicultural, jadi kadang itu orang duduk sesuai dong punya ethnicity seperti begitu. Dan berhubung kita datang dari Papua, kita agak sometimes struggle dengan kita punya identity, jadi seperti begitu. Tapi saya dapat teman di saya punya kelas Sales 191 itu tuh mereka Pacific Islander, Enthia dengan Nancy. Saya lihat, saya duduk di depan, baru Donva lagi datang. Baru sementara duduk, gini tidak breakfast, jadi saya perut langsung bunyi dalam kelas. Baru dong kasih saya makanan, sudah dari situ langsung kita jadi teman. Baru baku dapat dengan teman-teman Islanders yang lain lagi, yang ambil papers yang sama. Di uni. Baru kok rasisme mungkin rasa sendiri saja, karena dalam satu kelas tuh mayoritas orang New Zealand gitu, European, Kiwi, terus ada juga Asians dan lain-lain, tapi yang kayak macam Pacific begitu. Dong bilang ada di satu kelas, mah tidak pernah lihat dong masuk, jadi cuman saya rasa macam saya saja begitu. Terus kan macam masuk kelas tuh kayak orang perhatikan, cuman kayak whatever begitu saja. Kira-kira kok bagus kapan? Mungkin kalau soal diskriminasi berdasarkan appearance kayak rambut atau kulit begitu mungkin tidak terlalu, tapi yang saya selalu terasa tidak senang itu dengan dong punya what's the word, lupa lah, yang stigma kalau student atau stigma ke kita ya Pacific Islander untuk kecenderungan untuk obesity, overweight begitu. Itu yang selalu kayak saya rasa tidak terima begitu. Stigmanya kayak gimana ya? Tiap kali kan saya bayar tentang makanan begitu tuh, jadi banyak dong kasih data dong bandingkan kayak obesity atau overweight begitu dong bandingkan per ethnicity begitu. Jadi kayak NZ European, Maori, Pacific, terus Asian. Terus tiap kali begitu tuh selalu dong bilang kayak Pacific begitu. Maksudnya kayak Pacific. Maksudnya kayak seakan-akan seperti kita semuanya tuh akan ke arah sana begitu untuk overweight atau obesity. Tidak sih, tahun kedua sih masih sama, masih susah juga belajarnya.
maksudnya nilai kayak nilai pas-pas, nilai passing saja memang kayak pas. Saya harus seperti penilai kan di sini. Sama, santai. Nilai pas saja begitu. Jangan untuk pas. Terus Dapat P tapi- ya terus. Terus di tahun pertama semester kedua fail 1. Terus tahun kedua semester pertama ini berturut-turut nih, dari semester kedua tahun pertama ke semester 1 tahun kedua nih berturut-turut kan semester baku ikut toh fail. Itu tuh langsung sudah kayak Aku perasaan man. kayaknya nih tiap semester saya akan fail. Maksudnya kayak apa? Karena itu terjadi berturut-turut toh langsung kayak Kalau langsung Iya, kan? fix. langsung kayak macam bisa bikin saya pikiran kayak oh ini yang saya harus kasih kuat dan ini kayaknya yang nanti saya fail begitu. Jadi Terus untuk- itu di semester pertama tahun kedua, tapi mulai dari semester kedua tahun kedua saya ambil paper Maori 1 karena karena di Ada semester poin. pertama kalau tidak salah Anggi ada ambil Maori 101. Iya, kali poin 20 tuh. 18. Di sini Saya 18. kira untuk pakai pele 20 besar. Tuh, Willy begitu jadi. 18 begitu. Terus hasil dari paper itu tuh bagus. Terus dari paper nutrition juga 1 tuh bagus. Itu tuh langsung kayak oh saya kayaknya saya bisa juga kayak saya bisa berkompetisi juga dengan yang lain. Memang agak sedih sih karena butuh bukti dengan nilai begitu supaya bisa kasih motivasi saya untuk kasih semangat saya, tapi bersyukur juga karena itu terjadi jadinya saya semangat motivasi untuk rasa kalau saya bisa berkompetisi dengan anak-anak yang lain. And from that on tahun ketiga tuh sudah agak ya baik lah, agak Baik. lebih baik dibanding yang just passing grades. Iya, siap. Iya kan? Iya. Mulai beradaptasi dengan dong punya pendidikan yang dibuat khusus untuk New Zealand atau untuk certain ethnicity. Terus belajar bagaimana cara belajar juga untuk paper yang berbeda-beda, untuk sapu pribadi juga yang cocok seperti bagaimana. Iya, butuh 2 tahun lebih. Kepo-kepo toh. Tahun pertama 1, tahun kedua 1, tahun ketiga 1. 3 ya. 3. Luar Ini paper tahun di semester Luar biasa. terakhir ini juga saya fail. Tapi kok poin Saya cukup. fail, oke? tapi poin cukup. Tengkol gugup ya. Poin cukup. Oh, Itu yang gugup saya gugup sekali sampai saya takut sekali Oh, gini. ketemu. Saya punya salah satu orang yang advisor di kita punya faculty. Saya takut ketemu dia cuma email saja. Satu Ya lulus kan? bisa tolong lihatkan saya punya poin kah, saya bisa graduate atau tidak. Iya. Terus dong yang bilang good news. Saya pas lihat good news itu saya langsung sudah yes. Mantap. Yes, Ah, nice. mantap. Iya sih. Kebanyakan kan kalau dong bilang kasih motivasi atau kasih nasihat buat anak-anak yang di bawah, pasti kan selalu bilang seperti yang tadi Christian bilang, kamu pasti bisa, kita Papua itu bisa. Untuk to be able to say that, itu tuh ada proses yang panjang, jalan berbatu, fail banyak kali. Dan satu yang saya mau bilang, tiap semester, tiap final exam weeks itu pasti menangis. Itu tuh pasti menangis, pasti telepon orang tua dan cari dorang untuk kasih kita motivasi. Itu tuh pasti selalu begitu. Saya bisa ini. Tapi ya over time ya tidak bisa hanya dengan saya pasti bisa, harus belajar, harus be open minded kalau, dan harus accept kalau ini saya punya nilai dan harus ada yang saya perbaiki begitu. Salah satu kan di sini kan nanti ada feedback dari dosen-dosen, itu tuh saya paling malas sekali untuk lihat karena dong pasti akan point out saya punya weaknesses, terus saya punya grammar yang salah atau apa segala macam, saya malas. Maksudnya itu kayak bikin saya mental hancur begitu. Tapi sebenarnya sih bagus saya baca feedback itu, dan saya baru belajar itu tuh di akhir-akhir ini, di tahun terakhir ini baru saya mulai bayar, dan there's where there is an improvement. Analan, mantap. Mungkin satu saja yang saya share dari salah satu poin yang
saya senang dari saya punya dosen itu, dia pernah bilang kalau kita di soal research apapun, dan di kita punya research soal makanan ini, penelitian soal makanan ini, dia tidak bisa dia tidak up to date dengan yang ada sekarang ini, karena hampir tiap tahun ada makanan yang baru, ada diet yang baru. Jadi research itu harus kerja keras juga dan kumpul data segala macam. Kita tahu semua prosesnya itu panjang. Dan di Papua makanan yang masuk dari luar ke dalam Papua yang ubah kita punya diet itu banyak dan membawa dampak yang cukup besar buat kita punya kesehatan orang Papua. Entah itu ada yang mungkin bawa kita lebih sehat atau malahan bawa lebih banyak penyakit lewat makanan, dan itu area yang saya tertarik untuk lanjut. Masyarakat sini yang belum lulus tuh. Macam ini apa, sarjana internasional bisnis yang ini. Bisa duduk 1 tahun lagi. Tapi belum juga. Mungkin sama sih, kau jangan compare kau punya journey dengan orang lain, karena kau punya highs and lows akan berbeda dengan orang lain. Jadi keep going dan tahu kau tujuan itu kemana, yang pastinya untuk membantu orang Papua. Keep going gitu. Wesai. Esai.